Adabus salah, adab-adab salat. Fa idza faragta min taharatil hadathi wa taharatil khabath bil badani was thiyabi wal makan wa min sitril aurati min as-surrati ila rukbah fastaqbilil qiblata qa'iman muzawijan baina qadamayka bihaitsu la tadummuhuma. Adab-adab salat, kata Imam Ghazali, fa idza faraghta min taharatil hadath, maka apabila engkau selesai daripada mensucikan hadas. Hadas ada dua, sebahagian ada mentafsil menjadi tiga. Menurut yang mengatakan hadas itu adalah dua, yakni hadas besar dan hadas kecil. Adapun hadas kecil adalah yang mewajibkan wudu, dan hadas besar adalah yang mewajibkan mandi. Sebahagian lagi ada yang mentafsil, merincikan bahwa hadas itu terbagi tiga: hadas asghar, awsat, dan akbar. Hadas kecil, hadas di tengah-tengah, dan hadas besar. Sebenarnya hadas yang di tengah-tengah itu adalah bahagian dari hadas besar juga, cuma dibedakan oleh sebahagian fuqaha. Ala kulli hal, kalau kita himpunkan secara global, secara keseluruhan, bahwa hadas kecil adalah yang mewajibkan wudu, dan hadas besar juga hadas yang di tengah-tengah tadi adalah yang mewajibkan mandi. Apabila kita sudah selesai daripada berwudu, berarti kita sudah mengangkat hadas kecil, dan selesai daripada mandi wajib misalnya, jika kita ada janabah dan semisalnya, maka berarti kita sudah mengangkat hadas besar, sehingga badan kita suci dari hadas. Wa taharatil khabath, dan suci setelah selesai daripada bersuci al khabath, itu dari kotoran. Apa khabath itu? Khabath adalah najis. Sebelum kita salat, kita juga diwajibkan untuk membersihkan diri kita daripada khabath, najis, kotoran. Fil badani, di badan, wasfiyabi, dan di pakaian salat, wal makani, dan di tempat salat. Ini adalah syarat sahnya salat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, bersih daripada najis kotoran di badan kita. Jangan sampai di tubuh kita itu ada najisnya ketika akan melaksanakan sholat. Darah misalnya, jika kadarnya itu dianggap banyak menurut uruf, kebiasaan di daerah kita, maka tidak sah sholat kita. Tapi kalau darah tersebut hanya sedikit, maka tetap najis, tetapi dimaafkan. Namun jika tidak dibersihkan, hukum sholatnya sah, tetapi makruh. Tentunya jauh dari kesempurnaan. Tetap bersihkan walaupun sedikit. Seperti misal ada nyamuk hinggap di tangan kita, lalu kita pukul, berdarah, darahnya sedikit, maka darah tersebut najis, tetapi dimaafkan, sehingga tidak menghalangi sahnya salat, tetapi tetap dibasuh agar salat kita sempurna, tidak makruh. Dan ingat, bangkai nyamuknya itu sendiri tidak dimaafkan. Hati-hati, bedakan antara darahnya dan bangkainya. Kalau bangkai maitah, baik itu nyamuk ataupun semut, ada di tubuh kita, kita sedang sholat, tidak sah sholat kita. Begitu pula pakaian
Yang dimaksud dengan pakaian di sini bukan hanya baju dan sarung, yaitu setiap mahmulin lahu, kullu mahmulin lahu, setiap yang dibawa di dalam badannya di saat sedang sholat, termasuk selendang. Ini kan kita bawa di dalam sholat seperti ini, iya, termasuk juga jubah dan juga kacamata. Kalau kita minus misalnya, dibawa di dalam sholat, harus suci dari najis. Itu yang dimaksud dengan pakaian. Setiap yang dibawa di dalam sholat, setiap mahmulin lahu, kullu mahmulin lahu, apa saja, gelang jam, apalagi HP, ya itu HP. Kalau HP kamu bernajis, kamu bawa sholat, nggak sah sholat kamu. Hampir semua, tidak ada yang tidak punya HP. Mulai dari kalangan dewasa sampai anak kecil, ya. Hampir semua kemana-mana berjalan bawa HP. Hati-hati tuh kalau lagi sedang akan sholat sementara HP kamu bernajis. Jika HP itu najis lalu dibawa di dalam sholat, tidak sah sholatnya, karena diwajibkan untuk bersih pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat kita daripada najis yang tidak dima'fu. Paham ya? Jadi begitu. HP kalau kena air kencing lalu dilap dengan tisu, air kencingnya sudah kering tapi tetap mutanajis. Jadi gimana, Beb? Ya cuci sama air, rusak. Ya sudah, jangan dibawa sholat. Iya, karena yang bisa membersihkan najis hanya air. Kalau ternyata HP kamu itu bernajis, kena kencing misalnya, dan tidak bisa dibersihkan dengan air, nanti akan rusak. Jangan dibawa dalam sholat. Dan itu bukan hal yang darurat. Ingat, hati-hati. Tapi sudah hilang kok, sifat-sifatnya sudah nggak ada, baunya nggak ada. Iya. Warnanya apalagi udah hilang. Rasanya sudah ulun jilat, nggak kerasa misalnya. Tetap najis itu. Itu disebut dengan najis hukmiyah. Najis hukmiyah namanya. Selama sifat-sifat najis itu masih ada, baik tiga-tiganya, bau, rasa, dan warna, ataupun salah satunya, itu disebut dengan ainiyah. Tetapi jika sifat-sifatnya yang tiga ini secara keseluruhan tidak ada lagi, itu disebut dengan hukmiyah. Dan hukumnya tetap najis. Hanya saja cara membedakan, cara membersihkan najis ainiyah dan najis hukmiyah itu beda. Kalau najis ainiyah dengan menghilangkan sifat-sifatnya, warna, rasa, dan bau hilang, bersih, suci. Kalau hukmiyah lebih mudah lagi, cukup untuk disiram dengan air sampai mengalir, selesai. Walaupun sedikit, yang penting air tadi disiram ke permukaan yang terkena najis dan mengalir, selesai. Nggak disyaratkan hilang bau, rasa, dan warna. Sudah hilang duluan bau, rasa, dan warnanya, apalagi yang mau dihilangkan. Cukup untuk disiram dengan air sampai mengalir. Di dalam Zubat disebutkan, yakfika jaryul ma 'alal hukmiyah wa antuzalal ainu min ainiyah. Cukup bagimu mengalirkan air kepada najis hukmiyah, dan wajib dihilangkan sifat-sifatnya daripada najis yang ainiyah tadi. Harus bersih itu ya. Jadi ingat, najis ainiyah itu harus dihilangkan sifat-sifatnya. Adapun najis hukmiyah cukup disiram dengan air, mengalir, kemudian bersih. Jadi kalau sarung pian dikencingi oleh anak pian misalnya, ya, kita biarkan selama 3 hari, sudah nggak ada lagi kencingnya, kering, aromanya tidak tercium, rasanya pun hilang. Itu cukup disiram sama air, mengalir, habis itu diperas, sudah. Diperas, sudah, suci.
mudah kalau menghilangkan najis hukmiyah. Wal makan, dan tempat sholatnya juga harus bersih daripada najis yang tidak dimaafu. Apa sih tempat sholat itu? Tempat sholat yang dimaksud harus suci adalah yang akan bersentuhan langsung dengan badan kita atau pakaian yang kita bawa. Berarti kalau seandainya ini misalnya sajadah dan kita taruh di lantai, di ujung sajadah ada kotoran cicak. Kita sholat di atas sajadah ini, selama kita tidak bersentuhan dengan kotoran cicak itu, sah sholat kita. Gak sabib katanya tempat sholatnya harus suci, sedangkan sajadah ini adalah tempat sholat saya. Terkena badan kamu nggak ketika kamu melaksanakan gerakan-gerakan sholat? Enggak. Atau mungkin terkena selendang kamu nggak? Ini selendang kamu kan panjang, khawatir nanti ketika kamu ruku mungkin menyentuhnya, atau sujud mungkin terbentang ke arah sana. Enggak juga kok. Kan selendang saya pendek, nggak panjang. Misalnya. Oh, kalau begitu sah sholat kamu. Kalau begitu tempat sholat kamu dianggap suci walaupun di ujung sajadahmu ada kotoran cicak. Kenapa? Karena itu tidak akan menyentuh tubuhmu atau pakaianmu atau yang kamu bawa di dalam sholatmu. Tidak mengenai najis tersebut. Itu sudah cukup, nggak apa-apa. Bahkan sejajar dengan tubuh kita selama tidak bersentuhan pun tidak apa-apa, sah sholat kita. Misal ini tadi sajadah, kemudian kotoran cicaknya ada di sini. Ini. Ketika kita ruku nggak kena badan kita, nggak kena selendang kita, jubah kita. Kalau ibu-ibu mungkin nggak kena mukenanya, ya aman. Dan ketika sujud tidak kena dada kita, hanya saja sejajar dengan dada, tapi tidak kena, nggak kena lutut, ya. Nggak kena dada, sejajar. Hukumnya sah, tetapi makruh kata para ulama. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan muhadhiyan lin najasah adalah makruh. Kalau sholat sejajar menghadap najis atau berpintangan dengan najis, itu hukumnya makruh, tetapi sah karena tidak menyentuh badan kita atau pakaian kita. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan taharatul makan, bersihnya tempat sholat daripada najis. Maksudnya yang akan berkenaan dengan badan kita atau pakaian kita atau yang kita bawa di dalam sholat. Kemudian apa lagi? Wa min sitril aurati, dan jika engkau sudah selesai daripada menutup aurat, aurat minasurrati ila rukbah, daripada lutut daripada pusar sampai lutut. Ini aurat laki-laki di dalam sholat, mulai pusar sampai lutut. Pusarnya dihitung nggak? Pusarnya dihitung, lututnya juga dihitung, karena ada kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Bahagian yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengan ada bahagian itu, maka bahagian itu juga wajib ditutup. Bahagian antara pusar sampai lutut itu tidak akan sempurna ditutup jika pusarnya juga tidak ikut ditutup, jika lututnya juga tidak ikut ditutup. Mau nggak mau, bahagian dari pusar dan bahagian dari lutut juga harus ditutup supaya sempurna betul aurat itu tertutup. Tapi bahagiannya saja, tidak keseluruhan. Dari pusar dan dari lutut tadi. Yang jelas antara pusar dan lutut itu jangan sampai terlihat walau sedikit. Ini bagi lelaki. Oh, berarti kalau kita sholat nggak pakai baju sah, Bib? Sah, nggak apa-apa. Yang penting dari pusar sampai lutut tertutup. Bisa praktek, silahkan. Nanti hari Jumat ke masjid kayak gitu. Berani hari Jumat pakai celana sontok, selawar katuk, ke masjid nggak pakai baju, padahal orang gila benar. Ini kita berbicara tentang hukum fikih.
Adapun kalau berbicara tentang adab, ya janganlah masa begitu menghadap Allah Ta'ala. Enggak patut. Bedakan antara hukum dan adab. Kalau hukum fikihnya ya begitu, tapi kalau adab lain lagi ceritanya. Budak perempuan auratnya di dalam sholat sama kayak laki-laki. Aurat perempuan budak dari pusar sampai lutut di dalam sholat. Lu katanya perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Zaharan wa batnan, bagian punggung dan bagian perut telapak tangan sama wajah. Itu nggak apa-apa kebuka di dalam sholat. Nah tapi kenapa tadi perempuan itu kok antara pusar sampai lutut? Karena dia budak, bukan hurrah, perempuan merdeka. Nah disinilah perbedaan antara kasta perbudakan dengan kasta wanita yang merdeka di dalam sholat. Tetapi indal ajnabi, di samping lelaki ajnabi yang bukan mahramnya, maka di dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah seluruh badannya tak terkecualikan wajah dan telapak tangan. Itulah mazhab kita Asy-Syafi'i. Begitu pula mazhab yang lain, Malik dan Hambali, kecuali Hanafi. Aurat wanita di dalam sholat dan di luar sholat sama. Indal ajnabi maksudnya ya. Wajah dan telapak tangan tetap boleh terbuka sama seperti dalam sholat, tetapi mazhab Hanafi memberikan batasan selama tidak mengkhawatirkan akan timbulnya syahwat dan fitnah bagi lelaki yang memandangnya. Begitu. Ini tentang aurat ya. Kita sedang berbicara tentang aurat. Tidak sedang berbicara tentang nadharur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Lain lagi itu pembahasannya. Lelaki memandang wanita itu ada 7 macam. Kalau ulun bahas panjang lagi nanti. Ada kalanya indal muamalah, ketika bermuamalah. Ada kalanya indal khitbah, ketika akan melamar, meminang perempuan. Ini lain lagi tafsil dan rinciannya. Paham? Bedakan itu. Oleh karenanya hukum memakai cadar di dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah wajib. Mazhab Syafi'i itu. Tetapi ada qaul dhaif disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitab Hasyiatul Baijuri. Kata beliau, aurat perempuan di dalam sholat sama seperti indal ajnabi, di samping lelaki yang bukan mahramnya, yaitu nggak apa-apa wajah dan telapak tangan kelihatan. Nah ini bisa ditaklid kalau di daerah-daerah yang tidak terbiasa pakai cadar, tetapi itu pun tetap disyaratkan inda amni khaufil fitnati wasyahwah. Tetap itu ketika tetap aman daripada khawatir terjadinya fitnah atau syahwat gitu. Selama itu aman nggak apa-apa. Tapi kalau tidak aman, apalagi di zaman sekarang, lelakinya mata keranjang, perempuannya suka mengumbar aurat, terjadilah perzinahan, api dengan bensin ditemukan, kebakaran. Ini zaman sekarang begitu. Mata lelaki zaman sekarang jelalatan, nggak kayak zaman dahulu, qabdul basar, nutup pandangan. Jadi sudah bagus itu kalau ada yang pakai cadar, jangan diwaswasi. Bagus pakaiannya sudah seperti pakaian Siti Khadijah, Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin zaman Siti Khadijah belum turun ayat hijab, tapi Siti Khadijah sudah sopan pakaiannya. Makanya beliau di masa jahiliyah diberi julukan Tahirah, wanita suci. Di saat wanita-wanita jahiliyah tidak mengerti arti kesucian, tidak mengerti arti menutup aurat dengan benar, melihat sosok Khadijah binti Khuwailid, mereka langsung menjuluki innaha tahirah, ini wanita suci. Hebat Siti Khadijah itu.
ayat hijab belum turun, auratnya sudah ditutup rapi. Itu ummul mukminin tuh. Itu cadar itu pakaiannya Sofia, pakaiannya Saudah, pakaiannya Hafsah, pakaiannya Aisyah, semuanya ummahatul mukminin. Bersyukur kita masih ada di zaman sekarang yang mau berpakaian seperti pakaian istri-istri Nabi. Alhamdulillah. Jangan diwaswasi. Dibilang ninja. Dibilang, kamu sudah tidak bisa berpakaian seperti itu, minimal kamu hormati dia. Gitu, ya. Apalagi di zaman sekarang, itu laki-laki itu kalau sudah keluar naik sepeda motor nih, toleh kanan toleh kiri. Kalau perempuan lewat, lihati. Lihati. Dari belakang melihat orang bersemer, lihati. Sakanya bisa sengot. Gitulah jelalatan sekarang. Nah, kalau di zaman-zaman sekarang ini berarti hampir semua mazhab mengatakan bisa wajib itu, karena aman dari fitnah itu sulit. Kecuali kamu adalah ajuz syauha la tushtaha. Ajuz, wanita tua syauha yang sudah tidak cantik lagi, la tushtaha, dan tidak disyahwati, enggak apa-apa. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah, ajuz syauha la tushtaha, kita berjabatan tangan dengan dia boleh. Nenek-nenek tua boleh kita yang muda jabatan tangan sama beliau menurut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i keras, mau tua mau muda, mau perempuannya yang tua laki-lakinya yang muda, atau perempuan yang muda laki-laki yang tua, sama, nggak boleh. Beliau punya alasan, ada kaidah, ma min saqitatin illa walaha laqitah. Tidak ada buah yang jatuh kecuali pasti ada yang menjatuh. Paham? Kamu salaman dengan nenek-nenek yang sudah tua, keriput, tidak dikepingini lagi, nggak mungkin kamu syahwat sama dia. Tapi siapa yang menutup kemungkinan? Siapa sangka kalau neneknya yang syahwat sama kamu? Iya, kamunya tidak syahwat, tapi nininya yang syahwat. Gimana? Kan larangan itu bukan hanya untuk laki-lakinya saja. Larangan itu juga berlaku kepada perempuannya. Begitu cara membahas hukum. Sufyan Ats-Tsauri apa Fudail bin Iyad gitu. Tadi kita baca kitab Tanbihul Muqtarrin di Pal 5. Ada Paman Haji Ijran hadir juga. Jadi agak telat sampai ke sini karena ulun tuntung di sana tadi hampir maghrib, balik ke rumah. Ada lawas Sani datang mengambil, sudah azan itu. Untung ada guru Dzulkifli. Ulun telat karena ada majelis juga tadi sebenarnya kita silang majelis ini. 2 minggu sekali di sini, 2 minggu sekali di sana. Berhubung semalam ulun kadakawa. Iya, karena mengantar anak ke pondok, mohon doanya mudah-mudahan betah dia. Jadi anak soleh, alim, amil, hafizul Quran, insyaallah, amin. Ya nggak mau ya, ulun nggak bisa hadir karena ada rapatnya juga ternyata. Rapatnya aja selesai sampai jam 4:30. Mana sempat ulun majelis kan. Lalu musyawarah lagi, gimana malam Senin ini majelis apa enggak? Ulun hitung-hitung, malam Senin dudinya ulun masih di Jakarta, hadir acara Habib Umar bin Hafil. Akhirnya apa? Ulun putuskan udah kita majelis malam Senin ini aja. Iya, karena malam Senin dudi ulun nggak ada pulang, kan libur lagi nanti. Kebanyakan libur nanti. Nah itu. Nah jadi Sufyan Ats-Tsauri apa Fudail bin Iyad gitu mengatakan, kata dia, ma aktsaral uluma wa laisa kulluha binafi'. Betapa banyak ilmu itu tapi tidak semuanya bermanfaat. Ilmu pengetahuan tuh banyak. Iya, tapi tidak semuanya bermanfaat. Artinya jangan semua ilmu kamu pelajari, lihat dulu manfaat tidak. Jika ilmu itu menambah rasa takut kepada Allah,
menambah zuhud terhadap dunia, menambah kecintaan terhadap akhirat, pelajari, karena ini ilmu yang bermanfaat. Seperti yang dulu kita pelajari di awal-awal membaca kitab Bidayatul Hidayah. Kata beliau lagi, ma aktsaral ulama'a wa laisa kulluhum birasyid. Betapa banyak ulama tapi tidak semuanya pandai. Alim sih alim, banyak ulama itu, tapi tidak semuanya pandai, kata Sufyan Ats-Tsauri atau Fudail bin Iyad. Artinya tidak pandai membaca keadaan, setiap apa yang dipelajari disampaikan, akhirnya jadi fitnah nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kita itu sebisa mungkin menghindari fitnah-fitnah, perpecah belahan, jangan sampai terjadi. Ya, kita ingin rukun, kita ingin hidup menjalani agama yang rahmatan lil alamin. Itu. Fastaqbilil qiblata. Nah, apabila kamu sudah selesai daripada itu semua, ya, daripada bersuci dari hadas, bersuci daripada najis di badan, pakaian dan tempat sholat, dan menutup aurat laki-laki tadi dari surrah ila rukbah, pusar sampai lutut, perempuan seluruh badan kecuali al-wajha wal kaffain, wajah dan telapak tangan, zahran wa batnan, punggung dan telapaknya yang perut. Fastaqbilil qiblah, maka menghadaplah engkau ke kiblat. Karena menghadap kiblat juga termasuk daripada syarat sahnya sholat, kecuali nafilatus safar. Tahu nafilatus safar? Sholat sunat di perjalanan itu nggak wajib menghadap kiblat, kecuali di saat takbiratul ihram. Itu pun kalau mudah. Kalau sulit nggak usah, nggak apa-apa, asal sholat sunat di perjalanan. Seperti misalnya di mobil, yang nyupir teman kita duduk di mobil, waktu duha sudah masuk, kebetulan kita belum sholat duha, mau sholat di mobil, nafilatus safar itu, sholat sunat duha soalnya. Nah, sebelah kanan, sebelah kiri kita ada kiblat. Di depan kita malah sebelah selatan misalnya. Ya, akhirnya kita takbiratul ihram menghadap kiblat dulu dengan niat salat sunat duha, usolli sunatud duha rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baru kita palingkan ke jalanan. Dan kiblat orang yang salat sunnah, sekali lagi salatnya salat sunnah ya. Safar di perjalanan, kiblatnya adalah jalannya itu sudah. Berhubung kamu ruku tidak bisa sempurna, ya rukunya membungkukkan badan sekiranya dahi kita ini sudah melewati batas lutut sejajar kanan dan kiri, kita lewati batasannya itu. Kemudian i'tidal kita angkat lagi, dan sujud kita turunkan lagi lebih rendah daripada ruku supaya beda antara ruku dan sujud sampai salam. Sah salatnya. Jadi jangan tinggalkan sholat sunat itu walaupun kamu berada di kendaraan, walaupun kamu berada di pesawat, walaupun kamu berada di kapal. Begitu. Menghadap kiblat kecuali nafilatus safar dan kecuali syiddatil khauf. Di saat sedang syiddatil khauf. Artinya dalam peperangan misalnya. Syiddatul khauf itu ada beberapa martabat lagi nanti. Bersengatan takut, artinya di saat sedang berperang itu lain lagi. Ada indal tihamil harb, ketika sedang berkecimuk dalam peperangan itu lain lagi itu. Di saat berkecimuk sedang berperang, masuk waktu zuhur, salat sambil perang, enggak apa-apa. Dan dalam hal ini tidak menghadap kiblat dan tidak bergerak lebih daripada 3 gerakan, tetap sah salatnya itu. Karena apa? Syiddatul khauf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah terus. Nanti ruku bisa ruku sebentar, langsung lagi terus lanjut.
Itu indal tihamil haram. Itu syiddatul khaufnya ketika sedang berkecamuk dengan perang, masuk waktu sholat. Subhanallah, sampai waktu perang pun wajib sholat, nggak boleh ditinggalkan. Apalagi kada perang aja ditinggalkan, apalagi perang. Subhanallah, ya. Nah, begitu adab untuk menghadap sholat. Iya. Kalau orang-orang sufi beda lagi, ada tambahan di dalam menghadap sholat itu, seperti yang dilakukan oleh Hatim Al-Asam. Dulu diceritakan bahwasanya Isam bin Yusuf datang kepada majlis Hatim Al-Asam. Dia datang ingin mengetes tentang keilmuan Hatim Al-Asam, karena Isam bin Yusuf terkenal faqih, beliau ahli fikih. Lalu ingin ngetes ilmunya Hatim Al-Asam yang dikenal sebagai sufi, ulama tasawuf. Ini bicara tentang hati terus, ini berbicara tentang ibadah terus, belum tentu ahli fikih, kata Isam bin Yusuf. Akhirnya dia datang dan berkata kepada Hatim Al-Asam, "Ya Aba Abdurrahman, kaifa tusalli?" Wahai ayahnya Abdurrahman, kata Isam kepada Hatim Al-Asam, bagaimana engkau ketika akan melaksanakan sholat? Apa jawaban Hatim? Fahawwala Hatimun wajhahu ila Isam. Hatim mengalihkan wajahnya ke arah Isam. Wa qala lahu, dan Hatim berkata kepadanya, "Idza jaa waqtus shalah qumtu fa atawadda'u wudu'an zahiran wa wudu'an batinan." Kalau sudah tiba waktu salat, qumtu, aku berdiri, fa atawadda'u, lalu aku berwudu. Dan ingat, wuduku ada dua, wudu zahir dan wudu batin. Bingung Isam, loh, apalagi nih wudu zahir dan wudu batin? Kalian tahu nggak wudu zahir wudu batin? Hah? Tahu nggak? Anak tahu nggak? Ini wudu ya, bukan syahadat ya. Syahadat jangan dipretel-pretelin sih. Oh, ini syahadat zahir, syahadat batin, ya kan? Ini macam-macam. Wudu ini wudu. Kalau sudah berbicara syahadat tuh masalah akidah sudah itu. Masih masalah fikih ini. Iya. Saya, kata Hatim Al-Asam, kalau berdiri menuju salat berwudu dengan dua wudu, wudu zahir dan wudu batin. Faqala Isam, kaifal wudu'ul batin wa kaifal wudu'ul zahir? Kata Isam, bagaimana sih wudu batin dan wudu zahir itu? Saya enggak paham itu. Apa maksud kamu? Faqal, maka Hatim menjawab, ammal wudu'ul zahir fa'aqsilul a'dha'a bil ma'i. Adapun wudu yang zahir, maka saya basuh anggota badan saya, anggota wudu saya yang 4 itu dengan air. Anggota wudu kan ada 4 yang wajib dibasuh. Yang wajib wajah, tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala dan kaki sampai kedua mata kaki. Itu yang wajib ya. Adapun telinga, kumur-kumur, bersihkan hidung, madmadah, istinsyak itu adalah sunnah. Nah, saya basuh anggota badan saya yang zahir ini seperti yang kalian lakukan. Maka kalian pasti tahu itu. Iya. Akhirnya Isam bertanya lagi, nah terus wudu batin bagaimana? Kata Hatim Al-Asam, wa ammal wudu'ul batin fa aghsiluha bi 7 asya. Dan adapun wudu batin, maka saya bersihkan badan saya ini dengan 7 macam. Ya, kalau rukun wudu yang zahir cuma 6. Niat, basuh muka, tangan sampai siku,
mengusap sebagian dari kepala, basuh kaki sampai 2 mata kaki, yang ke-6 tertib. Itu wudu zahir. Kalau wudu batin ada 7. Apa itu kata Isam? Maka Hatim menjawab, aku basuh anggota badanku dengan 7 macam. Pertama, bitaubah, dengan bertaubat kepada Allah. Sebelum aku melaksanakan sholat, aku taubat dulu kepada Allah. Karena yang akan aku hadapi ini adalah Malikul Muluk, raja di antara segala raja. Yang aku hadapi ini adalah Tuhan alam semesta. Aku harus bertaubat dulu sebelum menghadapinya dari dosa-dosa. Istighfar beliau. Di Hadramaut sana, tanya Ustaz Dzulkifli, setiap kali mau qomat, enggak langsung qomat, baca subhanallah dulu 10 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Kemudian baca la ilaha illallah 10 kali. Kemudian baca alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Kemudian baca Allahu akbar 10 kali. Kemudian istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah, astaghfirullah, astaghfirullah 9 kali, dan ditutup dengan astaghfirullahal azim yang ke-10 kalinya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Li wali walidayya wali jamil muslimin. Kemudian ditutup dengan ayat kursi. Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jamil muslimin. Kemudian fi kulli lahzatin abada ada dakhal fi wardalam suzina ta'arshun dan kalimati, baca ayat kursi. Begitu. Orang Hadramut bid'ah, ngada-ngada. Mana ada kayak gitu. Ini enggak baca hadis. Coba baca di Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ada itu. Itu riwayat daripada Umur Rafi'. Hadis daripada Umur Rafi'. Nabi menyuruh begitu. Ada riwayatnya itu. Iya. Nah, diamalkan supaya sholat kita ini betul-betul bersih. Taubat dulu kita, istighfar, baca tasbih. Begitu. Yang kedua, wan nadamah, dan saya bersihkan anggota badan saya dengan penyesalan, menyesali segala perbuatan yang dilakukan daripada dosa-dosa dan kekurangan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan. Kemudian yang ketiga, watarku hubbid dunya, atau watarki hubbid dunya, bitarki hubbid dunya, dan dengan meninggalkan rasa cinta kepada dunia. Saya sekarang sedang akan menghadap Allah, dunia saya lempar ke belakang dulu. Udah, gak ada hubungan saya sekarang dengan dunia. Sudah saya tolak dunia sekarang. Saya akan menghadap Allah. Kemudian wasana'il khalqi, dan aku tinggalkan puji-pujian makhluk. Saya akan menghadap Allah. Yang saya puji adalah Allah. Di dalam surah Al-Fatihah saya baca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Makhluk tidak berhak dipuji termasuk saya. Saya hilangkan pujian-pujian makhluk kepada saya. Yang saya hadap adalah Allah. Kemudian warriasah, dan kepemimpinan saya tinggalkan ke belakang. Keinginan untuk menjadi pemimpin, hubur riasah, karena yang saya hadapi adalah pemimpin di atas segala pemimpin. Saya manusia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang keenam, wal ghilli, dan saya bersihkan daripada dendam. Hati saya bersihkan daripada dendam. Saya hilangkan rasa dengki dan dendam kepada siapapun dari hati saya. Karena Tuhan yang saya hadapi di dalam sholat saya tidak memandang jasad saya. Dia akan memandang ke hati saya. Duhai betapa celakanya kalau di dalam hati saya ada penyakit, ada dendam kepada orang. Makanya saya bersihkan dulu hati saya sebelum menghadap Tuhan saya. Karena ia akan memandang hati saya. Kemudian yang ketujuh, saya bersihkan hati saya wal hasadi, daripada hasad, dengki, iri kepada orang. 7. Dengan 7 ini saya mewudukan batin saya. Ini wudu batin. 7 ini wudu batin namanya. Iya. Setelah selesai, fa'adhabu ilal masjid, aku pergi ke masjid, fa'absutul a'dha'a, dan aku bentangkan anggota badan saya. Kemudian apa? Setelah aku luruskan, aku bentangkan anggota badan saya melihat ke depan menghadap kiblat, faka'anni aral ka'bah, seakan-akan saya melihat ada Ka'bah di depan mata saya. Saya lihat seakan-akan ada Ka'bah di depan mata saya. Fa'aqumu baina hajati wa hadari wallahu nadhiri. Dan aku berdiri penuh dengan harapan dan keberhatian, sedangkan Allah memandang ke arahku. Aku hati-hati sekali berdiri.
Di depanku ada Ka'bah, Allah memandangiku, maka aku harus hati-hati di dalam berdiri menghadapnya. Wal jannatu an yamini wan naru an shimali, dan saya merasakan surga ada di sebelah kanan saya dan neraka ada di sebelah kiri saya. Saya lakukan, saya rasakan, saya resapi, saya renungi keadaan seperti itu. Wa malakul mauti khalfa dhahri, dan malaikat pencabut nyawa di belakangku sedang mengintai dan mengawasiku. Wa ka'anni wadhi'un qadami 'ala sirat, dan aku merasa seakan-akan saya berdiri ini sedang meletakkan kedua telapak kaki saya di atas jembatan sirat. Seakan-akan saya sedang meniti berdiri di atas jembatan sirat yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam. Wa adhunnu anna hadhihi salata akhiru salatin usalliha, dan saya mengira bahwa salat yang sebentar lagi akan saya lakukan ini adalah akhir salat yang saya lakukan. Setelah itu mungkin saya meninggal dunia. Kemudian thumma anwi, kemudian aku berniat, kata beliau, kemudian aku berniat wa ukabbir bil ihsan, dan kemudian aku mengucap takbir dengan baik. Aku berniat salat apa? Zuhur, ya zuhur niatnya. Asar, ya asar niatnya. Kemudian aku takbir dengan baik, maksudnya dengan khusyuk, penuh ta'zim. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua selain Allah kecil, kerdil. Yang Maha Besar hanya Allah. Allahu Akbar. Wa aqra'u bit tafakkur, dan aku baca ayat demi ayat dengan tafakkur, dengan penuh renungan, bukan hanya sekedar dibaca dengan lisan, tapi dengan pikiran juga. Wa arka'u bit tawadhu, dan aku ruku merendahkan diri dengan tawadhu. Aku ruku merendah diri karena yang aku hadapi adalah Maha Agung, aku adalah hamba yang hina, sehingga aku merendahkan diri dengan ruku. Di ruku itu ada maknanya, jangan hanya sekedar gerakan. Rasakan bahwa kamu itu hina di saat ruku di hadapan Allah Ta'ala. Makanya badan kamu yang biasa congkak tegak berdiri, ketika menghadap Tuhanmu harus tunduk, ruku, tawadhu. Wa asjudu bit tadarru', dan aku sujud dengan penuh permohonan kepada Allah, dengan penuh tunduk kepada Allah. Makanya kalimat ruku dan sujud itu beda. Kalau sujud kita sedang menta'zim, mengagungkan Allah. Makanya tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung. Makanya kita ruku pakai kalimat azim. Allah Maha Agung. Ruku kita sebagai wujud pengagungan kita kepada Allah. Ketika sujud, beda lagi tasbihnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku Allah yang maha tinggi, dan dengan segala puji kepadanya. Artinya apa? Allah maha tinggi, bahwa saya lemah, saya rendah. Buktinya kepala saya saja ditaruh di lantai. Resapkan seperti itu di dalam sholat. Nah, makanya kalimatnya subhana rabbiyal a'la, dan itu ada sebab-sebabnya. Ketika turun firman Allah di akhir daripada suratul Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi nyuruh para sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum. Nah, baca tuh ya di dalam ruku' kalian tuh. Ayat terakhir daripada surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu baca tuh ya di dalam ruku kalian, kata Nabi. Lama kelamaan turun lagi ayat surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Dengar Nabi, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ya ayat ini di dalam sujud kalian. Hingga sampai saat ini ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada asbabnya semua itu. Ya, ada asbabul wurudnya. Begitu. Kemudian kata Hatim al-Asam, wa ashhadu birraja wa atashahhadu birraja, dan aku mengucap tasyahud, membaca tasyahud dengan penuh harapan kepada Allah. Wa usallimu bil ikhlas, dan aku sudahi salat saya dengan salam bil ikhlas, penuh dengan rasa ikhlas di dalam hati. Fa hadhihi salati, inilah salatku wahai Islam. Tahu enggak saya lakukan ini sudah berapa lama? Mundu 30 sanatan. Sudah 30 tahun saya salat kayak begini. Itu Isam bin Yusuf malu
Ternyata orang yang saya uji ini lebih alim dari saya. Ternyata orang yang ahli tasawuf ini bukan sembarangan. Akhirnya apa? Faqala lahu Isam. Isam berkata kepada Hatim, "Hada syai'un la yaqdiru alaihi ghairuk." Perbuatan ini tidak ada yang sanggup melakukannya wahai Hatim kecuali engkau. Gak ada orang lain yang bisa melakukan kayak gini. Wa baka bukaan syadida. Setelah itu Isam menangis sejadi-jadinya. Nyesal dia. Maaf wahai Hatim, saya sudah berprasangka buruk, saya sudah meragukan keilmuanmu, saya sudah kurang ajar kepadamu, maafkan saya. Nangis, nangis dan nangis. Hatim tersenyum melihatnya. Bisa nggak sholat kayak gitu? Kalau kayak gitu dijamin khusyuk. Surga di kanan, neraka di kiri, Allah memandangi, malaikat maut di belakang, Raqib Atid mengawasi, kaki seakan-akan di atas jembatan Sirat. Ayo, ayo, hati-hati betul itu sholat. Enggak kayak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tit, HP-nya bunyi. Udallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Santai banget sholatnya. Kamu menghadapi siapa sekarang? Ada yang bahkan sholatnya dibatalkan gara-gara HP-nya bunyi. Subhanallah, jauh banget ini daripada pentakziman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Kemudian kata Imam Ghazali, fastaqbilil qiblata qa'iman muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummuha wal tadummuhuma wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah di pelajaran